Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah Masjid Al-Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup, yang memberikan kepada kita pengetahuan sehingga kita mengenal Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kewajiban hamba kepada Allah, yang memperkenalkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mengenal sunnah-sunnah beliau, yang memudahkan untuk kita mempelajari syariat Islam yang dia adalah syariat yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kebaikan yang banyak, dan semua takdir Allah memiliki hikmah yang sangat mulia. Kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita untuk belajar syariat Allah berpulang manfaatnya untuk pribadi-pribadi hamba. Al-Imam Ahmad tatkala ditanya bagaimana niat yang benar dalam belajar, maka beliau menjawab, an yanwiya raf'al jahli min nafsika wa ghairika. Kamu berniat mengangkat kebodohan dari dirimu dan orang lain. Tujuan kita belajar syariat, belajar ilmu agama, manfaatnya adalah untuk diri sendiri, agar yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tidak faham menjadi faham, untuk kemudian kita beramal sesuai dengan ilmu, mentaati Allah Subhanahu wa taala karena memang itu yang Allah perintahkan, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala karena itu yang memang Allah larang. Pada kesempatan yang mulia ini kita mengambil hikmah dari peristiwa Khaybar yang terjadi pada tahun ke-7 Hijriah di halaman 491.
mendekati akhir perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau wafat di tahun ke-11 Rabiul Awal 7 Hijriah. Sudah 7 tahun Nabi di Madinah. Sebelumnya 13 tahun berdakwah di Makkah. Sebelum itu 40 tahun bersama masyarakat di Makkah, menunjukkan usia manusia singkat. Usia hamba tidaklah lama, sehingga sering di dalam Al-Quran disebutkan wa mal hayatud dunya illa mata'. Kehidupan dunia ini mata, sementara. Sisi indahnya sementara, kebagusannya sementara. Wa innal akhirata lahiyal hayawan. Sedangkan akhirat itu yang abadi, itu hidup yang tidak berakhir. 7 Hijriah. Kalaulah Nabi tahu bahwa beliau akan wafat di tahun ke-11, tapi beliau tidak tahu. Pun kita manusia, kalaulah kita tahu, tapi kita tidak tahu kapan ajal. Hari ini orang hidup, padahal sebulan kemudian dia akan wafat, dia tidak tahu. Ajalnya menunggu setahun kemudian, dia juga tidak tahu. Seperti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam tidak pernah diberitahu. Pelajaran hikmah pertama dari peristiwa Khaybar, kata penulis, ucapan Nabi kepada Ali, Allah memberi petunjuk kepada seseorang dengan perantara kamu. Wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humurin na'am. Nabi mengatakan, demi Allah, seandainya Allah memberi hidayah pada seseorang melalui perantara kamu, itu lebih baik untukmu daripada unta merah, tunggangan terbaik, termahal. Artinya dalam agama ini persoalan hidayah, persoalan ilmu lebih mahal daripada harta yang mahal sekalipun. Nabi berkata kepada Ali, kamu ajak mereka masuk pada Islam. Kalau mereka menerima, artinya mereka mendapatkan petunjuk melalui usaha kamu. Itu lebih baik bagi kamu daripada kamu mendapatkan unta merah, tunggangan terbaik saat itu. Sederhananya adalah seorang hamba diberi rizki oleh Allah, satu kendaraan, tunggangan terbaik, mahal. Satu lagi diberi kesempatan untuk memberikan hidayah
dan orang itu menerima hidayah. Pilih mana? Yang lebih baik, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, hidayah ini. Keuntungannya lebih baik, lebih besar, dan akan menghasilkan kebahagiaan abadi di surga. Sehingga dapat difahami oleh kaum muslimin. Ketika kaum muslimin mengajarkan ilmu kepada anak-anaknya, kepada murid-muridnya, kepada teman-temannya, dengan ajakan yang baik, lalu dia mendapatkan hidayah, itu adalah karunia dan rizki yang sangat luas, sangat baik, daripada dia mendapatkan sekendaraan, satu bentuk kendaraan. Maka nilai memberikan petunjuk kepada orang, nilai memberikan hidayah kepada orang, itu besar di sisi Allah dari sosok tunggangan. Maka bila Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa menunjuki orang ke jalan yang lurus, siapapun dia, anak-anak, murid-murid, teman, itu adalah rizki dari Rabbul Alamin yang sangat besar, yang patut kita muliakan. Yang kedua, dakwah Nabi kepada Aswad, penggembala kambing. Nah, di perang Khaybar itu kan Nabi bertemu dengan penggembala kambing. Nabi tidak memandang remeh orang penggembala kambing. Nabi tetap berupaya berdakwah. Nabi ajak dia kepada Islam, dan dia menerima Islam. Dan dia katakan, ya Rasulullah, saya pemegang amanah, penggembala kambing. Saya ingin mengembalikan kambing-kambing ini kepada yang punya. Maka dikembalikan kambing-kambing ini kepada yang punya dengan cara memukul kepalanya atau wajahnya. Maka dia kembali. Di sini menunjukkan bahwa Nabi tidak pernah memandang remeh, rendah seseorang. Apapun usahanya, apapun pekerjaannya, apapun aktivitasnya, Nabi tetap mendakwahkan penggembala kambing atau orang lain. Nabi tetap berdakwah. Adapun yang kita ketahui dari surat Abasa, ketika Nabi didatangi oleh Abdullah bin Ummi Maktum, kondisinya Nabi sedang fokus berdakwah kepada tokoh Quraisy. Nabi tidak berdakwah umum. Nabi sedang menghadapkan fokusnya kepada tokoh Quraisy. Dan Abdullah lah yang datang. Di luar dari tujuan Nabi. Maka Nabi tidak memfokuskan diri kepada Abdullah,
Karena memang tujuan beliau sedang berbicara di hadapan tokoh Quraisy. Ini pun mendapatkan teguran dari Rabbul Alamin. Dan Allah mengatakan orang Quraisy tidak menginginkan dakwah. Sementara Abdullah yang datang dialah yang menginginkan dakwah. Maka ini lain. Nabi tidak membeda-bedakan orang. Akan tetapi kalau memang momennya fokus pada sekelompok orang, maka Nabi akan memfokuskan diri pada sekelompok orang. Allah Ta'ala a'lam. Yang ketiga, ucapan Nabi ketika melihat Yahudi keluar membawa peralatan cangkul, palu. Lalu Nabi mengatakan, Allahu Akbar, hancur Khaybar. Ini adalah bahagian dari optimisme. Nabi optimis, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala akan menang. Tatkala melihat orang-orang Khaybar melawan Rasulullah dan membawa cangkul dengan palu, tidak membawa pedang. Artinya mereka tidak memiliki peralatan perang yang dipersiapkan. Nah, optimis seperti ini boleh, tapi tidak berlebihan. Islam mengajarkan optimis, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhir dari keputusan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh orang mengandalkan optimismenya saja sehingga berlebihan. Hendaknya seseorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap usahanya. Karena Allah yang putuskan hasil akhir dari setiap usaha. Optimis boleh. Maka Nabi optimis bahwa Khaybar dapat dikalahkan. Khaybar dapat ditaklukkan sesuai dengan janji Allah. Karena Allah yang menjanjikan. Dan orang-orang munafik tahu Allah berjanji. Maka mereka berusaha untuk ikut. Namun Nabi tidak mengizinkan mereka ikut. Karena Allah yang suruh. Tidak ada yang boleh ikut ke Khaybar kecuali orang yang ikut berbaiat ridwan. Maka kita boleh dalam setiap aktivitas optimis. Namun tetap keputusan akhir adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah memastikan hasil, akan tetapi berharap. Karena optimisme bagian dari harap. Nabi mengatakan, la adwa wala tayra wa yu'jibunil fa'lu. Agama ini tidak mengenal yang namanya adwa, penyakit menular dengan sendirinya. Penyakit itu yang menularkan Allah Subhanahu wa taala. Wala tiyarah, agama ini juga tidak mengenal yang namanya tatoyur, tanda-tanda sial, tidak ada. Akan tetapi fa'lu menakjubkan saya. Para sahabat bertanya, apa itu fa'lu wahai Nabi? Al-kalimatut thayyibah. Fa'lu kalimat yang baik. Jadi mengungkapkan kalimat baik boleh. Itu bahagian dari optimisme. Boleh seseorang mengungkapkan kalimat baik. Insya Allah kita menang. Insya Allah mereka dapat dikalahkan. Musuh dapat dihancurkan. Allahu Akbar.
kita berhasil, insya Allah kita berhasil. Kalimat-kalimat optimis tidak mengapa. Apa yang membedakan antara orang yang optimis dengan yang memastikan? Bila gagal, orang yang optimis akan kembali kepada Allah. Qadarullah, semua takdir Allah. Sementara orang yang memastikan biasanya terguncang hatinya karena dia sudah memastikan sesuatu yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala yang memastikannya. Yang keempat yang kita ambil hikmah dari Khaybar, terlihat bagaimana keistimewaan Ali bin Abi Thalib. Kan Nabi mengatakan, la'utiyanna ar-rayah rajulun yuhibbullah wa yuhibbuhullah wa rasulah. Saya akan berikan bendera perang ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasul, dan Allah dan Rasul juga mencintainya. Semua orang berharap mendapatkan bendera itu, bukan gagah-gagahan, akan tetapi kalimat Nabi itu, Allah mencintainya, Nabi mencintainya, dia pun mencintai Allah dan Rasul. Para sahabat tidak menginginkan berebut menjadi pemimpin. Akan tetapi label, sertifikat dicintai Allah ini yang lebih istimewa. Dan Nabi mengatakan demikian. Maka semua berupaya berharap malam itu besok saya yang dapat. Mereka berdoa, dan di pagi harinya mereka semua memasang muka di hadapan Rasulullah, berharap agar Nabi melihatnya kemudian memberikannya bendera itu. Ternyata tidak ada yang dapat. Nabi bertanya, "Aina Ali?" Di mana Ali? Ini menunjukkan keutamaan Ali. Orang yang tidak berebut, namun itu haknya, maka akan dia dapatkan hak itu. Ali sakit dan Nabi memanggilnya. Maka ini menjadi pelajaran bagi kaum muslimin bahwa kalau itu hak seseorang, dia akan dapatkan. Kalau itu rizki seseorang, dia akan dapatkan. Tanpa perlu dia melakukan perbuatan yang menzolimi orang lain. Yang kelima, Rasulullah menerima kambing yang diberi oleh seorang perempuan Yahudi. Ini menunjukkan bahwa menerima pemberian dari ahli kitab boleh. Kambing artinya sebelumnya disembelih dulu. Maka sembelihan ahli kitab itu boleh. Karena Nabi menerimanya dan Nabi hendak memakannya. Ya walaupun tidak Nabi makan. Karena kambing itu berbicara, saya sudah diberi racun. Akan tetapi bila ada ahli kitab Yahudi atau Nasrani yang memberikan hadiah berupa hewan sembelihan, selagi hewan itu halal, maka sembelihan ahli kitab sah dan dibolehkan. Dan Nabi pernah mengajarkan bagaimana bila seseorang lupa mengucapkan nama Allah,
Maka sebelum makan kamu baca bismillah. Maka itu cukup dan mencukupi. Yang keenam, upaya dari Yahudi untuk membunuh Nabi menjelaskan tentang kebencian dan pengkhianatan mereka. Ini sifat dasar atau sifat kebanyakan yang dimiliki oleh orang Yahudi. Seperti yang Allah katakan, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahud walladzina asyraku. Kamu akan lihat orang yang paling besar, paling keras kebenciannya kepada orang beriman, Yahudi dan orang musyrik. Paling membenci orang beriman, Yahudi dan orang musyrik. Yahudi yang kata Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Yahudi itu mengenal Nabi Muhammad seperti Yahudi mengenal anak-anak mereka sendiri. Dia tahu Nabi Muhammad, tapi dia tetap memusuhi Nabi Muhammad. Huyai bin Akhtab yang dihukum mati di perkampungan Bani Quraidah, kan dia mengatakan tidak menyesal memerangi Nabi Muhammad, tidak menyesal dihukum mati oleh kaum muslimin. Ini hanyalah takdir yang harus dilalui oleh Bani Israel. Artinya mereka dengan nyata tahu, sadar memerangi Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Sementara mereka tahu dialah Nabi terakhir. Artinya tidak mungkin ada Nabi lagi setelah beliau. Artinya Yahudi akan terus berkhianat kalau diberi kepercayaan oleh kaum muslimin. Yahudi akan terus berupaya membunuh orang beriman. Yang ketujuh, kambing yang berbicara tadi mengatakan bahwa saya sudah diberi racun. Ini adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya mukjizat. Dia dipulangkan kepada Allah. Mukjizat itu bukan seperti yang dibayangkan. Dia sesuka-suka Nabi untuk mengeluarkannya. Nabi Musa mendapatkan mukjizat dapat membelah lautan. Apa setiap ketemu lautan dibelah-belah oleh Nabi Musa? Tidak. Mukjizat itu Allah yang izinkan. Nabi Isa dapat mengembalikan orang mati menjadi hidup. Apa setiap yang mati dihidupkan oleh Nabi Musa sekemauan, oleh Nabi Isa sekemauannya? Tidak. Mukjizat itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi mukjizat. Begitu pula Nabi Muhammad. Apa setiap memakan makanan, beliau selalu meminta makanan itu bicara. Kamu dapat dari mana? Apakah kamu halal atau kamu beracun? Tidak. Mukjizat itu Allah yang berikan.
Allah berkehendak. Nabi sudah menggigitnya. Ada sahabat Nabi sudah menelannya sehingga dia syahid, meninggal. Dan Nabi sudah mendapatkan sedikit racunnya, walaupun Nabi muntahkan, dan Nabi keluarkan racun itu dengan bekam. Akan tetapi itulah mukjizat dari Rasul, yang dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan perempuan Yahudi ini ketika ditanya apa maksudnya, dia mengatakan, ya meyakinkan saya saja. Kalau kamu memang Rasul Allah, ya Allah pasti menyelamatkan kamu. Tapi kalau bukan, ya biarkan kamu mati dengan racun itu. Maka Nabi membiarkannya dan tidak membalasnya. Namun dia tetap dibunuh karena ada sahabat Nabi yang menjadi korbannya. Yang kedelapan, kisah Arab dusun yang masuk Islam. Di pertempuran Khaybar ditunjukkan peristiwa keimanan. Ada seorang Arab dusun mendatangi Nabi ketika Nabi sedang bertempur di Khaybar. Lalu Nabi memberinya bagian. Lalu dia katakan, apa ini? Ini bahagianmu. Karena kamu telah masuk Islam dan ikut di dalam peperangan ini, maka kamu mendapatkan ghanimah, bagian. Dan itu adalah halal. Itu hak setiap orang yang ikut di dalam peperangan. Dan itu sah untuk diterima. Akan tetapi orang ini mengatakan, bukan ini tujuan saya masuk Islam. Tujuan saya masuk Islam dan berperang agar di sini terkena panah. Dan itu sah. Seseorang tidak mau menerima haknya, sah, tidak berdosa. Berdosa bila seseorang tidak mengerjakan kewajibannya. Adapun hak itu boleh dipakai, boleh tidak. Sementara kewajiban itu yang harus ditunaikan. Perkara hak orang, boleh dia pakai haknya, boleh tidak. Maka kata sahabat, saya melihat dia syahid, terbunuh, persis di tempat dia tunjuk. Saya mau ini di sini. Saya tidak mau dan tidak butuh harta ini. Ini menunjukkan bahwa kalaulah seseorang itu jujur di dalam ucapannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabulkan. Allah kabulkan permintaan hamba kalaulah dia benar di dalam doanya. Dia benar di dalam taubatnya sekalipun. Sebaliknya, yang kesembilan, orang yang menampakkan dirinya seolah-olah beriman, Islam, berperang untuk kaum muslimin, walaupun besar perbuatan jasanya, akan tetapi Nabi tetap mengatakan,
orang ini masuk neraka. Kenapa? Dia berperang, iya. Tapi kurang jujur di dalam niatnya. Maka sakit yang dia rasa, dia tidak kuat. Dan dia akhiri dirinya dengan bunuh diri. Karena dia tidak tahan, harus lama menanggung rasa sakit. Sahabat Rasulullah yang lain, ada yang hidup 20 tahun setelah menjadi korban perang. Terputus anggota badannya, luka, tusukan, sayatan. Hidup setelahnya 10 tahun, 20 tahun. Merasakan sakit dengan pengobatan dulu seperti apa. Kan mukjizat. Apa setiap sahabat yang luka perang kemudian Nabi obati seperti Nabi mengobati Ali? Tidak. Apa yang Nabi lakukan pada Ali ketika matanya sakit, kemudian Nabi meludahi matanya dan matanya sembuh seketika? Mukjizat. Tidak bisa Nabi ludahi setiap korban perang sehingga sembuh, hilang dari penyakit. Tidak. Mukjizat. Dia bukan kesaktian. Maka perjuangan jihad memiliki hal yang harus ditanggung. Dan orang beriman menanggung itu. Rasa sakit itu. Bersabar di atas itu. Sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang jujur di dalam niatnya. Sementara orang yang tidak demikian, maka dia membunuh dirinya. Karena dia tidak kuat menahan rasa sakitnya. Allah Ta'ala. Yang ke-10, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia ini adalah penghuni neraka. Ini menunjukkan apa yang dikatakan oleh Nabi itu benar. Dan keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mempercayai setiap yang beliau sabdakan. Kalau Nabi mengatakan orang ini di neraka, maka kita mempercayainya. Kalau Nabi mengatakan dia di surga, maka kita mempercayainya. Dan apa yang Nabi katakan adalah benar. Dan dia memang membunuh dirinya sendiri. Ini menunjukkan as-sadiqul masduq. Beliau adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya. Yang ke-11, orang Yahudi berupaya memberi suap Abdullah bin Rawahah. Kan Nabi menyuruh kumpulkan semua harta orang Khaybar. Di sini kumpulkan. Maka mereka mengumpulkan. Ada sahabat yang Nabi minta untuk mengambil harta itu. Dikeluarkan, kumpulkan. Lalu mereka berusaha untuk menyuap, menyogok Abdullah bin Rawahah. Jangan diambil semua. Ini kami beri hadiah untuk kamu. Maka Abdullah mengatakan, walaupun saya sangat mencintai Nabi, walaupun saya sangat membenci kalian, saya tidak akan zalim. Saya akan memperlakukan kalian dengan adil. Maka saya tidak bisa disuap. Kemudian orang Yahudi mengatakan, sifat inilah yang akan menegakkan langit dan bumi. Langit akan tetap tegak. Bumi akan tetap bila manusia bersifat amanah.
Tapi langit akan runtuh. Bumi akan longsor. Kalau manusianya tidak lagi amanah. Ini menunjukkan apa? Yahudi itu tahu. Yahudi adalah orang yang memiliki pengetahuan. Akan tetapi walaupun memiliki pengetahuan, dia tetap menyogok, memberi suap, menawarkan kepada Abdullah bin Rawahah. Dan Abdullah menolaknya. Dia kan mengatakan, walaupun Nabi saya cintai, kalian saya benci, saya tetap akan bersikap adil. Maka dia menolak. Nabi memerintahkan semua harta dikumpulkan, maka semua harus dikumpulkan. Tidak bisa dipilih-pilih. Ini menunjukkan pentingnya bersikap adil. Keutamaan Abdullah bin Rawahah sebagai teladan dari sikap amanah. Yang ke-12. Orang Yahudi mengatakan, inilah sikap yang menegakkan langit dan bumi. Dengan sifat inilah tegak langit dan bumi. Dan ini adalah sikap keadilan. Langit akan tegak, tidak akan hancur. Maksudnya apa? Kalau masyarakat amanah, masyarakat itu akan aman. Masyarakat itu tidak akan hancur. Kalau mereka amanah, kalau mereka bersikap adil. Keadilan itu asas di dalam agama kita. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kata penulis, mengatakan Allah akan menolong negeri yang adil, masyarakat yang adil, walaupun orang-orangnya kafir. Allah tidak akan menolong negeri yang zalim, masyarakatnya zalim, walaupun isinya orang-orang kafir. Nah, ini menunjukkan pertolongan Allah atas sikap keadilan. Dan Allah tidak akan membiarkan kezaliman. Nah, orang Yahudi ingin menjebak. Mereka ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, mengalahkan Nabi Muhammad. Maka mereka menyeret, memerangkap sahabat-sahabat Nabi dengan perbuatan dosa dan maksiat. Kalau Abdullah bin Rawahah mau sogokkan itu, menyalahi perintah Nabi, mereka pasti akan kalah. Dan itu cara mengalahkan orang Islam. Ini nasihat dari para ulama. Allah akan membela negara yang adil sekalipun kafir, dan tidak membela negara yang zalim sekalipun penduduknya beriman. Maksudnya, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuk Islamlah secara sempurna. Jangan hanya mengatakan saya Islam, saya orang beriman, tapi perbuatannya bukan perbuatan orang beriman. Perbuatannya bukan perbuatan orang Islam. Perbuatannya zalim, perbuatannya jahat, perbuatannya menipu, tidak amanah, perbuatan-perbuatan orang munafik. Bicara bohong, janji tak ditepati, amanah tidak, malah berkhianat. Yang ke-13, ucapan Aisyah dan Umar ibn Khattab. Sahabat Nabi tidak pernah kenyang sebelum Khaybar, walaupun dengan kurma.
Kan Nabi dan sahabatnya mendapatkan separuh dari hasil panen Khaybar. Nah setelah itulah mereka merasakan kenyang. Sebelumnya tidak. Padahal Madinah dikenal sebagai negeri penghasil kurma. Tapi tetap peristiwa Khaybar lah yang membuat mereka bisa kenyang. Ini menunjukkan bahwa agama ini tidak mengiming-imingi dengan harta. Justru Allah menguji pengikut agama ini dari dulu di tahun-tahun pertamanya dengan kekurangan harta. Kuatnya murid-murid Rasulullah, keimanannya, keagamaannya, karena mereka masuk Islam bukan karena uang, harta, kenyang. Masuk Islam karena Allah, karena iman, karena Nabi Muhammad, karena ingin surga, janji Allah, dan seterusnya dari hal-hal yang ma'ruf. Aisyah menyatakan, kunna naral hilal, thumma naral hilal. Kami lihat lagi hilal ganti bulan. Kami lihat lagi hilal ganti bulan. Nah sepanjang itu, ma yuqad fi baiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada memasak di rumah Nabi. Menunjukkan apa? Dalam hitungan bulan demi bulan, keluarga Nabi kadang tidak ada masakan yang bisa dimasak. Artinya hidup sulit itu melekat untuk mereka di tahun-tahun pertama. Dan baru mendapatkan kenyamanan setelah tahun ke-7 di Khaybar. Menunjukkan bahwa keimanan kita kalau masih terukur dengan harta, ada harta hidup nyaman maka kita beriman. Kurang harta hidup tidak nyaman maka kita tidak beriman. Ini menunjukkan bahwa keimanan kita belum sehebat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengorbankan harta untuk berjuang dan menegakkan agama. Janji dari agama ini adalah surga. Adapun di dunia kehidupan yang baik. Dan kehidupan yang baik itu adalah ketaatan. Kehidupan yang baik bukan berarti mendapatkan selalu kemudahan di dunia, selalu kenyamanan di dalam urusan dunianya, tidak. Bukankah para nabi ada yang terbunuh? Bani Israel, berapa banyak nabi yang sudah mereka bunuh? Bukankah di antara para mujahid itu menjadi syuhada? Syuhada itu terbunuh. Mereka keluar dari kenyamanan menuju ketidaknyamanan kalau persoalan hidup. Allah Ta'ala a'lam. Peristiwa Khaybar yang terjadi di tahun ke-7 Hijriyah, awal perubahan kaum muslimin, mendapatkan kenyamanan. Selama ini mereka
demi iman menempuh kesulitan. Sekarang ada orang mengatakan persediaan kita terbatas. Sumber daya alam yang kita miliki terbatas. Pasti akan habis. Sama seperti tabungan. Bila terus dipakai, pasti akan habis. Maka kita harus putar otak. Bagaimana caranya memenuhi kebutuhan sebelum habis persediaan yang kita punya. Maka mulailah manusia berupaya mencari jalan. Namun jalan-jalan yang haram tetap diupayakan. Walaupun haram tetap dilakukan. Tujuannya menambah persediaan. Padahal dulu sahabat Rasulullah meninggalkan banyak kenyamanan untuk iman. Meninggalkan banyak harta untuk iman. Bukankah sahabat Nabi yang hijrah itu meninggalkan hartanya di Mekah dan mereka hijrah tanpa membawa apapun? Khadijah itu mengeluarkan hartanya untuk dakwah, menanggung lapar selama 3 tahun akibat pemboikotan. Setelahnya sakit dan meninggal dunia. Kalau dulu para sahabat mengorbankan kenyamanan demi iman, dan kalau kini kita mengorbankan iman demi kenyamanan, artinya metode hidup kita berbeda. Pola, madhab, dan manhaj kita berbeda. Tidak ada yang salah dalam kenyamanan selagi di dalam keimanan. Allah Ta'ala alam. Kita akan berlanjut pada pertemuan berikutnya peristiwa Dzatur Riqa. Bila ada hal yang perlu kita diskusikan, dari peristiwa Khaybar, silahkan. Mayoritas para ulama, makanan yang diberikan, dihadiahkan oleh kaum muslimin sesama kaum muslimin, maka status dari makanan itu adalah halal. Walaupun ada fatwa dari Syekh Shalih Fauzan untuk tidak memakannya, karena terkait ini kegiatan yang tidak benar. Dan ini adalah ijtihad, ini saran orang tua yang saleh, nasihat orang alim. Dan namanya nasihat tidak merubah statusnya, dan beliau tidak mengatakan haram. Makanan tetap halal karena bahan-bahannya halal.
Akan tetapi nasihat seorang alim dan juga sebagai orang tua beliau menasihati anak-anak kaum muslimin. Tentu nasihat orang alim memiliki manfaat. Namun jangan dibuang. Karena mubadzir juga tidak boleh, dan itu jelas dalam agama haram hukumnya. Bila kita tidak membutuhkannya karena kita berkecukupan, maka kita dapat memberikan kepada yang lebih membutuhkannya. Namun bila kita sendiri membutuhkannya, maka tidak mengapa. Karena memang status dari pemberian makanan itu halal. Allah Ta'ala a'lam. Makanan membawa dampak. Iya, setiap makanan memiliki dampak. Akan tetapi secara hukum dia halal, dan memang ada nasihat dari alim untuk tidak mengkonsumsinya. Apakah orang lain yang kita berikan makanan itu pun terkena dampak yang sama dari yang dikhawatirkan oleh Syekh Shalih Fauzan? Jawabannya berbeda. Kita sebagai pemberi, maksudnya kita sebagai orang pertama yang menerima, itu jelas. Karena pemilik hajat mengenal kita dan dia sudah melakukan perbuatan yang keliru, lalu dia memberikan kepada kita. Sementara kita menerimanya, lalu kita memberikan pada orang lain, ini lain. Status makanan ini sudah kita terima dan menjadi makanan yang kita punya karena kita terima. Lalu kita berikan pada orang lain, maka orang yang menerimanya itu tidak memiliki konsekuensi, dampak atau apa. Karena orang kedua penerima menerima dari orang pertama sebagai status makanan yang bukan dalam kegiatan tersesat. Allah Ta'ala a'lam. Mungkin ini. Nah. Para ulama membahas terkait sembelihan karena ahli kitab mengenal Allah. Sembelihan orang yang mengenal Allah, husnudzon Rasulillah, dia akan membaca nama Allah, Bismillah. Berbeda dengan orang musyrik yang dia mungkin menyebut nama berhalanya. Maka sembelihan, suguhan untuk berhala tidak boleh dimakan, dan dia bukan halal, statusnya bangkai. Setiap yang disembelih bukan untuk Allah. Dikecualikan ahli kitab, karena ahli kitab mengenal Allah. Pun Ibnu Umar ketika ditanya masalah ini mengatakan ahli kitab tidak boleh dimakan sembelihannya. Kenapa? Karena Ibnu Umar mengatakan, dia mengatakan Allah punya anak. Dia musyrik walaupun dia ahli kitab. Nah, itu sudah ada perbedaan pendapat para ulama. Maka orang musyrik yang bukan ahli kitab, Yahudi, Nasrani, bukan Yahudi, bukan Nasrani, maka sembelihannya tidak aman.
Karena tidak mungkin dia menyebut nama Allah. Karena dia musyrik. Dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengenal Allah. Itu dalam syariat kita. Itu keputusan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Adapun selain itu, buah-buahan, pakaian, benda-benda mati lainnya, buku-buku, kertas, uang, emas, dari pemberian orang musyrik, maka tidak ada status terkait dalam masalah ini. Pemberian seperti orang memberi saja, dan pemberian itu bisa diterima. Orang saling memberi, diterima. Allah Ta'ala a'lam, karena memang pembahasannya hanyalah sembelihan. Tidak boleh kalau dia tidak menyebut bismillah atau dengan nama Allah. Nah, sembelihan bentuk daging yang diberikan oleh orang musyrik, kalau memang bisa ditolak, ditolak. Karena memang berbeda statusnya orang musyrik dengan ahli kitab. Tapi kalau tidak memungkinkan ditolak, maka bisa diberikan kepada hewan. Karena statusnya bangkai. Setiap yang tidak disebut nama Allah atau setiap yang disebut nama berhala dan status penyembelihan orang musyrik, bukan ahli kitab, itu terhitung sebagai bangkai. Maka tidak bisa statusnya berubah menjadi halal. Adapun kaum muslimin yang lupa, dia lupa baca bismillah, maka dimaafkan. Dan Nabi memerintahkan kamu baca bismillah, kemudian makan, maka tidak mengapa. Adapun ahli kitab, maka Nabi telah mempraktikkan dengan perbuatan sendiri. Beliau menerima dan beliau membaca bismillah dan beliau memakannya. Walaupun sebahagian ulama seperti Abdullah bin Umar tetap menyarankan untuk tidak, karena menganggap mereka pun orang musyrik. Akan tetapi mayoritas para ulama, dan ini perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang musyrik, bagi kaum muslimin dia tidak halal. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Ahli kitab yang dikenal dengan Yahudi, Nasrani. Orang musyrik, orang penyembah berhala, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Nah, karena dia tidak mengenal Allah, yang dia kenal dewa, patung, dewa. Dia tidak mengenal Allah. Ahli kitab memiliki kitab, dan kitab itu tetap kalimatnya Allah. Allah Ta'ala a'lam. Ini yang membedakan. Kalau dia ketika ditanya, dia mempercayai banyak dewa, maka dia musyrik. Kalau dia mempercayai Allah, ada kalimat dia mengatakan saya Islam. Kalau ada kalimat itu, maka dia dihukumi dengan apa yang dia katakan di dunia. Perkara urusan akhirat Allah lebih faham.
Tapi di dunia terkait makanan, kalau dia mengatakan saya Islam, walaupun dia tidak sholat, ya dihukumi sebagai status pemberian dia, pemberian seorang Islam. Allah Ta'ala a'lam. Kalau dia mempercayai banyak dewa dan dia tidak mengakui Islam, berarti dia musyrik. Nah, bila tidak ada lagi, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.